Mari lanjut. Gumpalan penghinaan muncul di sudut mulut Elder Mo. Ketika dia melihat serangannya, seorang Half Saint berani menyerangku. Anda mendekati kematian. Jari dan telapak tangan bertabrakan, dan kemudian ledakan cahaya bergema sebelum telapak tangan Elder Mo terpaksa berhenti. Setelah itu, ekspresi Elder Mo dan yang lainnya berubah secara drastis. Terutama bagi Penatua Mo. Kengerian ekstrim telah muncul di wajah Penatua Mo ketika telapak tangannya baru saja bersentuhan dengan jarinya, dan dia buru-buru menariknya kembali. Namun, sudah terlambat. Elder Yun dan yang lainnya menyaksikan tangan Elder Mo benar-benar mulai membusuk. Penatua Yun menekan telunjuk dan jari tengahnya bersama-sama sebelum mengayunkannya ke Penatua Mo, sinar cahaya putih melintas, dan kemudian tangan kanan Penatua M terbang ke udara. Itu baru saja terbang ke udara ketika itu langsung membusuk menjadi bintik-bintik yang tidak bisa dilihat dengan mata. Wajah Elder Mo menjadi sangat pucat ketika dia menyaksikan adegan ini. Karena dia tidak akan kehilangan hanya satu tangan jika Penatua Yun sedikit lebih lambat. Kekuatan yang bekerja di tangannya adalah kekuatan yang belum pernah dia lihat. Para orang suci lainnya juga memiliki ekspresi serius di wajah mereka. Penatua Yun berbicara dengan nada yang sangat serius. Siapa kamu? Dia menjawab, saya mencari Yang Ye. Penatua Yun berkata, kami tidak tahu di mana dia. Dia mengangguk, lalu dia berbalik dan pergi. Sementara itu, Elder Mo tiba-tiba berbicara, berhenti di situ. Wanita itu berbalik untuk melihat ke arah Elder Mo sementara Elder Mo berbicara dengan ganas pada saat yang sama, saya ceroboh dan kehilangan tangan Anda, namun Anda berniat untuk pergi begitu saja mati. Segera setelah dia selesai berbicara, Elder Mo menggunakan tangan kirinya dan membuat gerakan menggenggam ke arahnya dari jauh. Dalam sekejap, ruang di sekitarnya mulai tumpang tindih dan menyusut, dan itu akan menghancurkannya menjadi beberapa bagian. Kali ini, dia tidak berani berhubungan dengannya. Alis indah wanita itu menyatu sedikit ketika dia merasakan perubahan di ruang sekitarnya. Dia memegang erat rubah dengan tangan kirinya dan meletakkannya di depan dadanya. Dia tampaknya sangat takut itu akan dirugikan. Sementara itu, dia mengulurkan tangan kanannya ke depan sebelum dia berputar di tempat. Saat sosoknya berputar di sana, pemandangan menakutkan muncul di sini. Ruang di sekitarnya benar-benar mulai membelah dan membusuk. Tidak butuh waktu lama bagi ruang di area sekitar 1 kilometer di sekitarnya untuk benar-benar terurai menjadi ketiadaan. Hanya lubang hitam tak berujung yang tersisa di sekitarnya, dan itu memancarkan aura yang mengejutkan dan mengerikan. Namun, tidak butuh waktu lama baginya untuk berhenti, dan lubang hitam diperbaiki dalam sekejap. Pembusukan materi Penatua Yun menarik napas dalam sementara keterkejutan memenuhi matanya. Kamu benar-benar dapat menguraikan materi. Siapa kamu? Wanita itu tidak menjawabnya. Sosoknya bergetar sedikit, dan kemudian langsung terbelah menjadi beberapa bagian dan menghilang di depan mata mereka. Kenapa kamu tidak menangkapnya? Elder Mo berbicara dengan suara rendah. Meskipun kekuatannya misterius dan tangguh, mustahil baginya untuk menjadi tandingan mereka jika mereka melawannya dengan serius. Namun, bahkan mereka harus berhati-hati saat menghadapi kemampuan misteriusnya. Kalau tidak, akan sangat merepotkan jika itu menyentuh mereka. Penatua Yun berbicara dengan suara rendah, dia mungkin bukan dari prefektur kami. Elder Mo terkejut. Menurutmu dia berasal dari Central Divine Prefecture? Penatua Yun mengangguk, sangat mungkin. Elder Mo merasa jauh lebih baik ketika dia mendengar ini. Karena bahkan keberadaan sekuat Lou Qianxiao hanya bisa dianggap lumayan di Central Divine Prefecture. Para orang suci di sana tidak akan berani memperlakukan orang lain di bawah alam suci di prefektur surgawi pusat sebagai semut. Half Saints melampaui ranah kultivasi mereka untuk menantang Saint bukan hanya legenda di Central Divine Prefecture. Penatua Yun berkata, mari kita lupakan kejadian ini sekarang. Saya datang ke sini dengan tujuan lain, dan itu untuk mendapatkan Yu Shuang. Qianxiao berada pada titik kritis dalam kultivasinya, dan bahkan tidak sedikit kesalahan pun yang dapat terjadi lagi. Penatua Mo mengangguk, kalau begitu aku akan pergi ke selatan sekarang. Penatua Yun menggelengkan kepalanya, demi keamanan, ayo pergi bersama. Penatua Mo menyatakan, mengapa kita berdua harus pergi hanya untuk menangkap seorang wanita di alam mulia? Saya sendiri sudah cukup. Penatua Yun berkata, itu adalah kepala balai yang memberi perintah.
Ini sangat penting bagi Qian Xiao. Jadi, kami benar-benar tidak bisa membiarkan kecelakaan terjadi. Selain itu, para elit pengawal surgawi akan ikut dengan kami juga. Seluruh pengawal surgawi. Lalu bagaimana dengan sekte iblis tak berujung? Elder Mo terkejut. Karena pengawal surgawi adalah kelompok elit terkuat di bawah orang suci Aula Surgawi Langit. Sekte iblis tak berujung. Penatua Yun melanjutkan, jangan khawatir. Kami berada dalam masa damai bersama mereka dalam waktu dekat. Selain itu, sebagian besar orang suci kita masih di utara, jadi mereka tidak akan berani bertindak gegabah. Kami tidak hanya akan membawa Yu Shuang kembali kali ini, kami harus menyelesaikan masalah di selatan juga. Keberadaan itu dari Central Divine Prefecture sudah sangat tidak menyenangkan karena kami telah menunda begitu lama. Gumpalan ketakutan melintas di mata Elder Mo ketika dia mendengar bahwa keberadaan dari Central Divine Prefecture disebutkan. Kapan kita akan pergi? Penatua Yun menjawab, pengawal surgawi akan tiba di sini besok. Elder Mo mengangguk, saya mengerti. Tidak butuh waktu lama bagi 5 orang suci ini untuk lenyap di tempat. Di kedalaman gunung di luar kota Cloudfall, Yang Ye duduk bersila di atas batu besar sementara mayat Li Yun terbaring di hadapannya. Dia tidak segera kembali ke selatan setelah melarikan diri sekarang, dan dia akan datang ke sini sebagai gantinya. Tujuannya secara alami untuk menyempurnakan Li Yun menjadi hamba pedang. Li Yun tidak bisa dianggap sebagai orang suci sejati, tetapi Yang Ye masih tidak bisa mengalahkan Li Yun dalam konfrontasi langsung. Terlepas dari apakah itu dalam hal pengalaman pertempuran, pemanfaatan energi spasial, atau bentuk energi lainnya, Yang Ye jauh lebih rendah dari Li Yun. Yang Ye tahu kekuatannya sendiri dengan cukup baik, dan dia sama sekali tidak berpikir bahwa dia bisa melawan orang suci hanya karena dia telah membunuh Li Yun. Dia bisa percaya diri, tetapi kesombongan tidak berbeda dengan mendekati kematian. Alasan Li Yun meninggal adalah karena dia tidak pernah benar-benar menganggap serius kekuatan Yang Ye sejak awal. Dia menolak untuk menyerah pada persepsi yang dia miliki bahwa semua yang ada di bawah alam suci adalah semut. Persepsi itulah yang membuat Yang Ye berhasil mengejutkan Li Yun secara berurutan. Jika dia menganggap serius Yang Ye sejak awal dan memperlakukan Yang Ye sebagai musuh yang tangguh, maka praktis tidak mungkin bagi Yang Ye untuk membunuhnya. Atau, harus dikatakan bahwa bukan Yang Ye yang mengejarnya, melainkan dialah yang mengejar Yang Ye. Sebenarnya, banyak orang sepanjang sejarah tidak kalah dari lawan mereka kalah dari diri mereka sendiri. Proses penyempurnaan tidak semulus dulu. Karena Li Yun terlalu kuat, terutama jiwanya, itu jauh melampaui kekuatan Yang Ye saat ini. Untungnya, itu tidak dalam keadaan sadar dan tidak dikendalikan oleh siapapun. Jadi, Yang Ye hanya perlu meluangkan waktu untuk menyelesaikan penyempurnaan. Waktu berlalu. 3 hari kemudian, hoof Yang Ye berhenti dan menghela nafas lega. Pada saat ini, wajahnya sangat pucat, dan wajahnya berkeringat. Dia hampir tidak dapat bertahan selama 3 hari ini karena itu benar-benar menghabiskan energi jiwanya. Namun, dia mengatupkan giginya dan bertahan sampai sekarang hanya untuk mendapatkan hamba pedang yang luar biasa kuat. Li Yun berlutut di depan Yang Ye, Tuan. Yang Ye mengangguk sedikit. Pada saat ini, Li Yun tidak bisa dianggap sebagai orang suci sejati, tetapi dia memiliki aura orang suci. Yang Ye merasa bahwa Li Yun harus mampu menakut-nakuti orang suci lainnya pada saat kritis. Aku ingin tahu apakah ular hijau itu telah mencapai alam suci. Yang Ye mendongak ke arah langit dan berbicara dengan lembut. Dia memberikan valet kristal kepada King hari itu karena dia menyadari bahwa kekacauan mungkin terjadi di prefektur Pine. Begitu kekacauan tiba, setiap orang suci yang dia miliki sebagai teman akan menjadi lapisan perlindungan lain baginya. Setelah itu, Yang Ye melihat ke arah utara. Jika dia tidak salah, maka An Nanjing mungkin sedang berada di aula langit surgawi sekarang. Haruskah saya pergi menemuinya? Yang Ye ragu-ragu sejenak, lalu dia menggelengkan kepalanya dan menembak ke arah selatan. Tidak ada gunanya melihat An Nanjing sekarang. Karena dia sama sekali tidak mampu menyelamatkannya sekarang. Apalagi, dia bahkan mungkin kehilangan nyawanya jika dia pergi ke sana. Pada saat ini, hal terpenting yang dihadapi adalah meningkatkan kekuatannya dengan kemampuan terbaiknya. Selain itu, ada satu hal lagi yang menunggunya selesai, dan itu adalah menemukan cara untuk memulihkan Dantian Luaner. Hanya 15 menit setelah Yang Ye pergi,
seorang wanita tiba-tiba muncul di tempat dia berdiri beberapa saat yang lalu. Aku terlambat lagi. Begitu dia selesai berbicara, sosok wanita itu mulai terbelah hingga menghilang di tempat. Ocean of Cloud City. Ledakan besar tiba-tiba bergema di langit di atas Ocean of Cloud City, dan kemudian untaian energi roh yang tak terhitung jumlahnya menghujani seperti badai dari atas kota. Pada saat yang sama, lolongan serigala bergema di langit, dan kemudian untaian energi roh yang tak terhitung jumlahnya turun dari atas pegunungan Welkin Wolf juga. Orang suci telah jatuh. Pembudidaya yang tak terhitung jumlahnya dan binatang iblis menatap langit merah-merah dengan ngeri. Sejak Ocean of Cloud Academy dan Welkin Wolf Mountain Range memasuki perang, kedua belah pihak telah kehilangan dua orang suci. Terlepas dari apakah itu manusia atau binatang iblis, keduanya menyimpan teror di hati mereka. Lagi pula, bahkan orang suci pun binasa, jadi seberapa aman mereka? Itu relatif lebih baik di sisi binatang iblis karena mereka sangat disiplin. Jadi, sementara binatang iblis merasa tidak nyaman, tidak ada gangguan yang terjadi. Namun, kekacauan telah muncul di Ocean of Cloud City. Karena beberapa sudah mulai melarikan diri. Awalnya hanya sedikit, tetapi semakin banyak yang meninggalkan kota pada akhirnya. Di gerbang utama Ocean of Cloud City, hampir 1 juta pembudidaya berkumpul di sini, dan semakin banyak yang bergegas ke arah ini. Kebanyakan dari mereka adalah pembudidaya di alam agung dan di atasnya. Karena hanya pembudidaya di alam agung dan di atasnya yang yakin dengan kemampuan mereka untuk melewati pegunungan dan meninggalkan daerah ini. Sementara itu, Yu Wushuang, Lu Waner, Sang Qingying, dan pembudidaya akademi lainnya berdiri di depan mereka. Yu Wushuang menatap mereka dan berkata, apakah kalian semua benar-benar berniat meninggalkan Ocean of Cloud City? Seorang pria parubaya melangkah maju dari dalam kerumunan dan berkata, Nona Yu, kami telah menyadari bahwa monster iblis tidak hanya ingin menyerang dan merebut kota, mereka ingin melawan akademi sampai mati. Nona Yu, sejujurnya, meskipun kami ingin mendapatkan lebih banyak inti dalam, tetapi berdasarkan situasi saat ini, kami tidak akan hidup untuk menggunakannya bahkan jika kami dapat mengumpulkan lebih banyak. Jadi, Nona Yu, tolong buka gerbangnya dan beri kami kesempatan untuk bertahan hidup. Sang Qingying berbicara dengan sungguh-sungguh, tentara binatang iblis tepat di luar. Hanya kematian menunggu kalian semua di luar kota. Pria parubaya itu berkata, kami tidak menuju untuk melawan mereka dengan nyawa kami pergi. Saya pikir mereka tidak mengharapkan apa-apa selain melihat itu terjadi. Yu Wushuang tiba-tiba berkata, bagaimana jika saya menolak untuk membiarkan kalian semua pergi? Pria parubaya itu menatap mata Yu Wushuang dan berkata, Nona Yu, kami tidak ingin melawan binatang iblis sampai mati, dan kami juga tidak ingin menjadi musuh dengan kalian semua. Kami hanya ingin hidup. Jadi, Nona Yu, tolong selamatkan kami dan beri kami kesempatan untuk bertahan hidup. Yu Wushuang memiliki ekspresi yang tidak sedap dipandang di wajahnya. Karena kebanyakan dari mereka adalah para elit di kota. Begitu mereka pergi, itu pasti akan menjadi pukulan besar bagi kota. Tetapi jika dia tidak membiarkan mereka pergi, maka dia yakin mereka pasti akan mengambil tindakan drastis. Pada saat itu, kota akan berada dalam kekacauan bahkan sebelum binatang iblis menyerang. Biarkan mereka pergi. Tiba-tiba, sebuah suara terdengar. Yu Wushuang dan Lu Waner sedikit tercengang ketika mereka mendengar suara ini, dan kemudian mereka mengabaikan kehadiran semua orang di sini dan menyerbu ke arah sumber suara itu. Begitu suaranya selesai bergema di sekitarnya, Yang Ye bermaksud untuk terus berbicara. Namun, dua sosok halus telah membungkus dirinya di sekelilingnya. Salah satu dari mereka berbicara dengan suara gemetar, saya mohon jangan lakukan hal bodoh seperti itu lagi. Terima kasih.